Nah pas saya datang disambut, Masya Allah, pas saya lihat Anu Kumbolo, saya nangis Bu. Itu nangis terharu, Masya Allah. Ternyata saya yang mungkin dikatakan tidak mungkin sama orang, tidak akan bisa sampai ke sini. Kamu sekolah enggak? Enggak. Mas saya pengen sekolah di sekolah umum sama teman-teman. Saya sekolahnya umum bukan SLB. Saya dengan rasa khawatir, takut anak saya itu malu. Tapi tidak. Anak saya bangganya, ini ayahku. Iya. Ini dia babak baru pariwisata Indonesia. Oke, mantap. Bismillah. Minum kopi di gunung tuh enak banget loh. Itu buat nambah mood, buat nambah KPN Bu. Keren, apalagi gelas ini tahan panasnya Bu. Tactical series ya? Iya, tactical series dari Altrek. Jadi Keren. gelas itu lama banget. Ya, emang dari Panas tadi itu. juga nggak dingin-dingin Gak sih. dingin-dingin, cocok banget. Kalau di gunung pakai yang paper cup gitu kan, satu nggak ramah lingkungan. Ya, betul. Terus sampah. Sampah. Ya kan? Terus ya cepet dingin juga, paling 2 menit udah dingin. 2 menit udah dingin, jadi es kopi. Gitu. Iya. Tapi kalau Kang Hikmat sukanya ngopi itu pakai gula apa enggak? Nggak suka pakai gula. Sama dong. Terus Sama, terus kita. Karena udah manis Bu, kita udah manis. Benar, jadi kita masa udah pakai terlalu gula? manis untuk Iya, dikasih untuk gula dikasih ya kan. Apalagi Kang Hikmat, ya kan. Tapi tadi malam sih perbincangan kita sih, Wah, aduh, terlalu dalam itu. dalam banget loh. Jauh-jauh. Wah, terlalu jauh. Tapi kita jangan bahas itu lah ya di sini Oke, ya. siap Pak, ya. Nah, jadi kita kan lagi di Semeru nih. Ya, Di depan Anu Kumbolo. Ya, betul. Ya kan. Gimana Kang perasaannya Kang? pertama kali nyampe disambut kan Ibu sama tim duluan ya karena persiapan tenda dan lain sebagainya. Dan saya gak apa-apa Bu, duluan aja biar saya datang masak makanan udah ready. Nah pas saya datang disambut, Masya Allah, pas saya lihat Anu Kumbolo, saya nangis Bu. Itu nangis terharu, Masya Allah. Ternyata saya yang mungkin dikatakan tidak mungkin sama orang, tidak akan bisa sampai ke sini dengan jarak 10,7 km. Saya bisa menempuh jarak sejauh itu, dan itu pegunungan, bukan datar Ya ya. karena kan sebelumnya Kang Hikmat kan 4 kilo kan. Iya, 4 kilo Yang perahu. di Gunung Perahu tuh 4 kilo. 4,5. 4,5. Ya. Jadi jauh banget 4,5 sama 10. Jauh banget Bu, jauh banget. Dan Jadi treknya, terharu banget tuh ya. Iya, meskipun ini kita dibantu pakai skateboard. Iya. Gitu. Coba. Dan porter-porter di sini sih Wah, keren banget. keren banget Serius. ya. Bener-bener Ramah-ramah. apa ya? Mereka tuh kayak Nyervisnya bagus. servisnya, pelayanannya, terus kayak pengen bener-bener Kang Hikmat sampai di sini Iya, gitu. betul. Pokoknya dia bilang Keren porternya, Kang, kalau Akang menyerah saya juga menyerah. Kalau Akang nggak menyerah saya juga nggak akan lelah. Wah, Gitu ya. mana Tambah ada semangat Kang loh. Hikmat semangat. Mana ada Kang Hikmat patah semangat. Iya. Saya akan terus terjal. Nah, tapi aku mau tanya deh, maksudnya kan gini. Kang Hikmat kan maksudnya bisa aja kayak cuman sekarang kan ASN kan. ASN ngajar kan. Kan misalnya bisa aja di zona nyaman. Iya. Kenapa sih menantang diri sendiri gitu loh, kayak naik gunung kan tuh susah gitu loh. Iya. Naik gunung terus kemarin ke Perahu, sekarang ke Semeru. Apa sih motivasinya gitu? Motivasinya, jadi dari kecil itu saya tuh sering sekali diragukan sama orang kemampuan. Oh, kayak diremehin Kayak, gitu iya, ya. Dia kayak, kamu kayak nggak bisa deh Oh. kerja, kamu kayak nggak bisa deh nikah, kamu nggak bisa deh punya anak, Mm-mm. kamu nggak bisa deh bawa mobil, segala macam itu. Jadi semua itu dibuktiin Nah ya. itu aku nggak balas pakai kata-kata, aku balas pakai pembuktian. Iya. Kayak contoh aku pakai motor aku ada motor di rumah, motor roda 3 itu pakai motor kupling. Itu buat menunjukkan bahwa aku juga bisa loh pakai motor laki, pakai motor kupling. Gitu. Jadi sampai naik gunung, terus sampai aku mau kuliah, mau sekolah, terus nyoba buat dandanin diri lah biar dikatakan masih pantas buat memiliki seorang wanita, meskipun disabilitas. Akhirnya saya nikah juga kan. Nikah. Jadi sekarang Kang Hikmat tuh udah nikah, udah punya anak 2. Terus profesinya ya, buat yang nggak tahu nih teman-teman, Kang Hikmat itu pernah jadi Konvensi keliling. apa?
tensi keliling atau dokter keliling lah, Iya. ya nggak sih? Doling. Dokter keliling. Iya banyak yang manggil Iya, dokter jadi loh. kayak tensi keliling. Terus pernah juga jadi Gojek, Gokar. 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 Terus pernah juga break dance, Breakdance, pernah jadi live musik juga. live music. Terus pernah ikut ajang kompetisi pencari Iya, bakat. betul. Terus sekarang jadi ASN, jadi guru, ngajar difabel. Iya, ngajar anak-anak disabilitas. Ngajar anak-anak disabilitas. Sekarang jadi pendaki gunung. Kayak banyak banget loh Kang. Bisa stand up ya. Tadi malam Stand udah up. aduh, aku Stand up. abis dibikin sampai ketawa tuh sampai ubun-ubun loh sama Kang Hikmat, saking lucunya parah banget. Tapi itu nanti another story lah ya, yang Ya. itu ya. Nah, terus kan Kang Hikmat nih ceritanya dari pertama kali aku ngeliat Kang Hikmat ya. Jadi ceritanya Iya, gimana? aku lagi scrolling medsos nih, karena kan sekarang di pariwisata ya isi medsos saya isi pariwisata semua. Ya, gitu. Jadi tiba-tiba tuh di medsos saya muncul nih, Ya. ada Kang Hikmat lagi sampai di puncak gunung apa sih itu? Perahu. Perahu gitu kan, terus kayak pakai skateboard ya? Pakai skateboard. Pakai skateboard kayak wah ini siapa nih gitu kan, inspiring banget. Langsung saya save, saya bookmark, saya save, terus saya repost. Saya repost di UKP. Di UKP. Di UKP pariwisata. Terus habis itu baru aku kontak tim, tolong dong di follow up nih, saya pengen kerjasama sama Kang Hikmat, kolaborasi lah untuk memajukan Insyaallah. pariwisata Indonesia. Jadi Kang Hikmat tuh kayak mencuri pandangan saya lah gitu. Waduh, Karena ininya apa namanya semangatnya gitu loh, luar Ya. biasa banget. Ya, gitu. Ngalahin yang punya kaki loh Kang. Iya, betul. Iya kan? Nah, Banyak orang yang bilang gitu. siapa sih yang memotivasi Kang Hikmat? Siapa sih orangnya di belakang ini semua? Yang jelas kedua almarhum orang tua saya. Udah almarhum ya. Jadi waktu kecil, ibu merasakan ya sebagai orang tua Iya. mempunyai anak. Amit-amit nih. Andai kata kita anak sakit aja demam, kita udah khawatir. Khawatir. Ini saya terlahir tanpa kedua belah kaki. Iya. Bagaimana kekhawatiran orang tua saya dulu, bagaimana khawatir masa depannya, bagaimana khawatir sosialnya. Tapi beliau itu tidak pernah mengeluhkan kepada siapapun, termasuk kepada saya. Masya Allah. Nah, tapi di balik semua itu saya tahu kepedihan, kekhawatiran beliau. Maka dari itu, dari kecil itu saya sering sekali mencoba untuk menjadi intinya pesan yang saya sampaikan kepada orang tua, kamu jangan, mama sama bapak jangan khawatir. Saya bisa gitu Saya ya. bisa melakukan orang normal yang orang lakukan. Itu. Sampai mulai saya kuliah, mulai saya sekolah. Itu saya yang pengen sekolah, nggak dipaksa. Kamu sekolah nggak? Mas, saya pengen sekolah di sekolah umum sama teman-teman. Saya sekolahnya umum bukan SLB. Habis sekolah, Mas, saya pengen kuliah. Meskipun orang tua saya waktu itu keterbatasan dana, pokoknya saya mau kuliah, saya minta direstuin aja. Bismillah, masalah. Ya itu tadi, akhirnya saya bisa jadi tukang tensi keliling. Itu buat menutupi kuliah. Ya mungkin banyak pelanggan tensi saya yang udah lihat saya bagaimana perkembangan saya. Nah, sampai saya belajar naik motor, itu saya nekat. Karena ingin menunjukkan pada orang tua saya. Waktu kecil itu motivasi saya itu bagaimana caranya saya menjadi dibanggakan oleh orang tua saya. Menjadi anak kebanggaan orang tua saya. Karena otomatis Bu, tiap pasti ada tangga atau temennya orang tua. Kasihan ya anak kamu nanti kalau udah gede kemana-mana diantar sama orang. Pasti ada bahasa seperti itu gitu kan. Kasihan ya anak ini. Nah itu saya tunjukkan, makanya saya belajar mobil aja, saya bawa kabur mobil kakak saya. Karena saya pengen nunjukin, saya juga bisa loh. Sampai saya jadi tukang taksi online gitu, supir taksi online. Terus saya pernah jadi supir taksi rental juga. Pokoknya semua saya terabas. Sampai saya termotivasi, saya harus punya pacar nih. Karena teman saya juga masa-masa remaja itu yang lain pada punya pacar. Saya jangan sampai dinilai sama orang saya itu nggak laku karena disabilitas. Ya udah nggak kebayang tuh dulu sekali punya pacar 3 dulu pernah muda. Jadi dari situ sampai saya mau kuliah, sampai saya mau kerja, sampai saya punya anak pun motivasi gimana caranya saya menjadi anak yang dibanggakan sama orang tuanya. Kalau sekarang setelah orang tua saya meninggal, motivasi saya itu bagaimana saya menjadi seorang ayah dan seorang suami yang dibanggakan oleh jadi anak-anak tuh kayak bangga. Iya. Jujur sekarang saya punya kekhawatiran. Waktu pas lahir anak saya khawatir anak saya itu malu atas kehadiran saya. Dua-duanya anak Kang Hikmat laki-laki. Laki-laki, namanya Hikmal dan Hikbal. Hikmal dan Hikbal, dua-duanya sempurna. Iya, istri saya Hikmah. Hikmah. Jadi keluarga hak dong. Iya, hak semua. Iya, hak. Gitu. Nah, jadi saya ada kekhawatiran. Nah, alhamdulillah tahun ini anak saya masuk TK. Saya antar jemput, kan ada program pemerintah mengantar anak pertama tuh kemarin. Benar. Karena ada menghindari paterless kan. Saya anterin tuh.
saya dengan rasa khawatir, takut anak saya itu malu. Tapi tidak, anak saya berbangga ini ayahku. Iya. Ternyata anak saya itu lebih kuat sih saya. Itu karena banyak kan anak-anak yang malu dengan kondisi orang tuanya, malu dengan kondisi fisik orang tuanya. Bahkan yang lagi viral kemarin, aku nggak mau jemput ayahku jelek, kayak hitam katanya. iya. Ya Allah, aku miris banget. Iya. Berarti lebih baik yang punya kaki daripada hitam ya. Saya yang punya kaki bisa terima sama anaknya. Untung saya putih nggak punya kaki doang. Iya. Gitu, jadi kekhawatiran saya mulai terkubur lagi karena anak saya ternyata bangga ya sama Kang bangga Hikmat sama ya. saya itu. Apalagi tahu kesini. Kan datang pakai motor roda 3, temen-temennya kan liatin motor aneh. Kirain anak saya bakal malu. Halo teman, ini ayahku. Dengan bangganya ini ayahku. Itu ya Allah. Itu nggak bisa dinilai ya Kang ya. Gitu. Makanya saya mencoba untuk cari gebrakan-gebrakan, menunjukkan sesuatu. Iya. Yang tujuannya itu sebetulnya untuk memotivasi orang lain dan menambah rekam jejak, ini loh ayahmu itu seperti ini. Makanya Kang Hikmat tuh punya tagline namanya disabilitas tanpa batas. Dan Kang Hikmat ini aku salut ya, semangat juangnya luar biasa sih. Luar biasa, melebihi orang-orang yang udah sempurna. Luar biasa sih. Kemarin aku ngeliat Kang Hikmat ya, kita ngomongin gunung sedikit ya. Ngeliat Kang Hikmat kemarin tuh, aku pertama kali sih ngeliatin itu sih. Kayak dari skateboard ganti ke ngesot. Gak dari ngesot ganti lagi ke dips. Terus ganti lagi ke skateboard. Tapi ngomong teman-teman ya, aku tuh pengen deh kita berkolaborasi. Gimana caranya kita mengupgrade. Karena Kang Hikmat ini menolak untuk naik kursi roda. Iya kan? Karena Kang Hikmat, kenapa sih? Perlu kita sadari bahwa kursi roda itu membutuhkan atau menuntut mobilitas yang lebih tinggi. Aksesibilitas yang lebih tinggi. Kayak butuh didorongin. Ya, terus nggak bisa jalan tangga. Nggak bisa jalan tangga. Kalau naik mobil butuh space banyak. Butuh space banyak. Jalan juga harus space banyak gitu. Kalau skateboard itu lebih simpel. Bisa taruh di cantel di motor. Dan lebih mandiri. Lebih mandiri. Tanpa ada orang pun kita masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa gitu. Ya lebih simpel. Karena aku tuh nggak suka yang ribet-ribet, apalagi terlalu ketergantungan sama orang. Iya, Kang Hikmat mandiri banget orangnya. Nah, jadi nanti kita mau bikin program atau mau bikin kolaborasi, gimana caranya? Pasti kan di Indonesia tuh banyak yang pintar-pintar, yang jago robotik, yang jago teknologi. Gimana kita mengupgrade skateboardnya Kang Hikmat supaya bisa kompatibel dengan gunung-gunung. Kalau satu yang aku cermatin ya, ibaratnya sendal nih ya. Sendal ini kan ada gripnya ya. Jadi Kang Hikmat tuh rodanya kayaknya perlu grip. Perlu grip dan lebih tinggi ya. Lebih tinggi dan perlu grip karena di gunung itu kan gujelakannya luar biasa tinggi-tinggi. Nah, yang kedua menurut aku baterainya sih. Baterainya kayaknya kita harus cari baterai super kayak baterai mobil hybrid atau gimana gitu loh. Betul. Jadi bisa tahan 5 jam, 6 jam gitu loh kan. Betul. Terus apa lagi ya? Ya mungkin teman-teman nanti kalau punya ide ya terkait dengan skateboardnya Kang Hikmat supaya di upgrade jadi lebih canggih, kita nanti bikin kolaborasi dengan UKP Pariwisata. Ya, tuh, mantap. Terus apa lagi ya Kang ya? Pokoknya Kang Hikmat ini menarik sih ya, menarik. Dan saya kemarin ngobrol banyak sama Kang Hikmat, kita nanti mau bikin banyak kolaborasi ya Kang. Dan nggak hanya di gunung, nanti di laut juga ya kan. Pokoknya di tempat-tempat yang melawan batas melawan batas gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih pada Ibu Zita selaku UKP dari pariwisata telah memberikan kepercayaan, mengajak saya untuk ke Semeru melihat Ranukumbolo. Dan kepada Unlock Indonesia, juga teman-teman Altrek. Teman-teman Altrek jaketnya keren banget ya. Ini keren banget. Tapi kita ngomongin Altrek sedikit ya, sebelum selesai karena kita abis ini harus pulang ke bawah. Dan Kang Hikmat ini kalau turun lebih cepat dibanding dia naik ya. Nah jadi kita happy banget dengan Altrek ya, terutama tendanya nggak sih? Tendanya. Approve banget sumpah. Nggak mungkin kita bilang tendanya bagus kalau nggak bagus. Anget banget kan? Anget banget. Jadi kita geser dikit ya dari tenda, itu dingin banget tapi masuk tenda, langsung anget. Luar biasa sih. Jadi tendanya Altrek tuh luar biasa. Sama ini nih aku suka banget nih. Apa nih? Tactical Series, tempat minumnya. Dan ini juga aku pakai kemarin waktu naik kita naik trekking, tempat minumnya, water bottle-nya, semuanya lah, kursinya juga nyaman banget. Kursinya nyaman banget. Biasa saya nggak bisa nyender gini kursi ini. Sekarang bisa kan, enak kan? Bisa enak. Takut gampang. Enggak apa tuh? Aman ya? Oh iya. Karena nggak punya standar 2. Tendanya juga kan? Tendanya. Pokoknya luar biasa lah Altrek. Mantap. Tapi yang paling dari semua produknya Altrek yang paling aku suka tuh tenda untuk outdoornya sih.
Oh iya. Yang kita tempat makan kita. Iya, tempat makan Iya. tenda outdoornya. Dan itu Bu, kemarin kan saya itu lapisan celana itu pakai jas hujan dari Altrek. Oh gitu. Saya request Heeh. jas hujan tapi celananya gitu. Supaya apa? Biasa saya kalau pakai jas hujan yang lain terus sekali naik langsung sobek saya buang. Itu nggak sobek? Nggak sobek. Nggak Makanya sobek, kemarin saya ya? request 2. Coba siapin 2 celana. Iya. Celana aja saya butuh. Kalau atasnya nggak apa-apa. Iya. Nggak dipakai. Nah, itu tadi aja tanpa lapisan saya nyoba ke atas ke tanjakan cinta nggak sobek. Nggak sobek ya? Padahal saya aman ya? ngesot. Kena akar, kena apa itu membuktikan bahwa pertama nggak sobek, kedua nggak demus. Ini celana saya kering. Padahal tadi ada kontur basah Iya benar. gitu. Jadi nggak bener-bener nggak nyerap air gitu dan juga tentunya nggak mudah robek. Jahitannya kuat banget. Oke mantap ya Altrek. Mantep. Luar Kalau biasa. untuk kekuatan Oke gimana. terakhir Kang Hikmat apa sih nama medsosnya? Semuanya Kang Hikmat. Kang Hikmat ya. Instagram, YouTube, TikTok. Jadi ada Facebook, IG, ada YouTube, TikTok, TikTok Facebook. ya, Facebook, semua Iya, lengkap ya. Semua lengkap. Oke, Sama itu snack video juga ada. oke, oke. Terakhir mungkin masih ada nggak yang ingin dicapai oleh Kang Hikmat? Kalau yang dicapai banyak, Bu. Banyak pasti ya, Banyak banyak pasti, banget. karena Gunung aja banyak banget. Pencapaian itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Betul betul. Oke, terakhir Kang Hikmat, apa pesan Kang Hikmat untuk anak-anak muda di Indonesia? Buat anak-anak muda tentunya harus tetap semangat karena kekurangan itu ada dalam pikiran. Setiap manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi jangan sampai kurang dikit aja. Misalkan ada tompel aja, itu insecure. Kulit hitam dikit insecure. Jangan sampai pokoknya apa yang diciptakan, apa yang diberikan oleh Allah itu dijadikan sebuah kata-kata insecure. Nah justru kalau kita balik kekurangan itu menjadi satu kepercayaan dirian, itu akan menjadi hal yang positif di mata orang, akan menimbulkan aura yang positif, aura segar gitu. Makanya Kang Hikmat meskipun disabilitas, nggak punya kaki, jelas nih kelihatan nggak punya kaki dan nggak mungkin lagi punya kaki. Nggak Jadi mungkin. sepatu nggak ada ya? Sepatu nggak ada gitu, jadi aman lah. Makanya belum ada yang endorse sepatu ini. Nggak pada berani gitu. Jadi tetap semangat, jangan sampai dikit-dikit insecure, dikit-dikit menangis aja sekuat. Tapi dari tangisan itu harus jadi kekuatan. Harus bangkit dan Harus jadi bangkit, kekuatan, jadi benar. Jangan sampai tangisan terus jadinya gitu. Pokoknya semangat terus anak-anak Indonesia, Tuh dengerin Kang Hikmat, semangat terus anak-anak Semangat. Indonesia. pemuda Indonesia. Oke, rasanya ini udah jam 10-an. Iya. Kita udah harus pulang. Sedih sih ninggalin Anukumbolo ya. Iya betul. Indah banget ya. Indah banget. Suatu saat nanti kita bakal balik lagi ke sini. Iya, dan kita punya goal ya. Iya. Rinjani ya, insya Allah. Rinjani. Wow. Karena Rinjani itu aku masih takut naiknya. Kang Hikmat juga masih butuh banyak latihan. Iya, Tapi suatu betul. saat lah, insya Allah kalau takdirnya kita ke Rinjani, kita akan naik Iya. Rinjani bareng. Gitu aja semuanya. Siap. Kang Hikmat, thank you. Sampai ketemu di Sama-sama. Unlock Indonesia selanjutnya. Bye-bye. Unlock Indonesia.